siang dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKP BMDC Semarang dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dimanapun kita berada saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup hadir di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengikuti ibadah dengan hati yang terbuka oleh Roh Kudus supaya firman Tuhan dapat mengubahkan dan memberkati hidup kita. Kita tidak sedang menonton ibadah saat ini, melainkan kita sedang mengikuti ibadah. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan mendengarkan serta menyimak serta mencatat firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah kembali kepadamu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, beracara di tengah-tengah kami Tuhan, hadirat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih-Nya pada kita rela tuh disalibkan, Kau patahkan segala dosa, bangkit dan berkemenangan. Kesetiaan-Mu pasti lalui badai api, firman-Mu yang bebaskan, Yesus Kristuslah Tuhan. Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan, Yesus Kaulah Sang Raja. Tiada awal dan akhir, benteng dan pengharapan, Kau selamatkan yang terhilang, di salib-Mu Kau pulihkan. Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan, Yesus Kaulah Sang Raja. Yesuslah Sang Raja, tiada lain selain Engkau, yang telah mati dan bangkit bagi kami. Dan nama-Mu kami tinggikan, kami tinggikan, kami tinggikan. 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 Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan, Yesus Kaulah Sang Raja. Ku tinggikan Yesus Kristus Sang Raja. Di bumi di surga hanya Engkau yang berkuasa selamanya. Kematian-Mu, kebangkitan-Mu jadi jaminan hidup kami. Terima kasih
kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Engkau Allah kami, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang jadi manusia, yang telah mati dan bangkit bagi kami. Oh, hanya padamu kami merasa aman Tuhan, hanya padamu kami merasa tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita beribadah kepada Tuhan dalam rangka memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan hal tersebut, yang saya ambil pada hari ini dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kemudian kita akan sambung pada kisah yang sama yang ditulis dalam Injil Lukas. Matius 28 ayat 16 berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita akan lihat bacaan yang dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian bunyinya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saya akan ulang ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Allah yang akan kita renungkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur ada kesempatan yang indah kembali kami boleh beribadah kepada Engkau. Mengingat kembali akan kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Namun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Oleh sebab itulah Tuhan, hari ini kami membuka hati kami, memohon supaya Roh Allah berbicara melalui firman Allah yang kami baca dan kami renungkan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu. Kami merindukan Engkau menjamah kami. Kami merindukan Engkau hadir di ruangan di mana kami beribadah. Dan biarlah Engkau juga mendengar setiap seruan hati kami. Setiap hal-hal yang menekan kehidupan kami. Dan kami memohon hari ini pula, supaya tangan-Mu yang ajaib itu menyembuhkan kami. Melepaskan kami dari segala hal yang menekan kehidupan kami. Biarlah sejahtera daripada-Mu ya Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati renungan kami terhadap firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudari yang saya kasih, sangat menarik sekali peristiwa yang diungkapkan oleh Injil Lukas tentang kenaikan Yesus ke surga. Tadi saya membaca, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara-saudari, perpisahan seringkali disertai dengan perasaan sedih, disertai dengan perasaan gundah gulana. Namun kali ini, rupa-rupanya ketika Yesus naik ke surga, murid-murid justru pulang dari Bukit Zaitun, dari Betania, dan ke Yerusalem, mereka pulang dengan perasaan yang bersukacita. Mereka pulang dengan hati yang penuh sukacita. Pertanyaannya, mengapa mereka pulang ke Yerusalem dengan hati yang bersukacita? Bukankah mereka seharusnya sedih karena guru atau Tuhan kembali ke surga? Tapi kenapa kok mereka pulang dengan hati yang bersukacita? Bapak Ibu yang saya kasih, ada beberapa hal yang memungkinkan mereka bersukacita meskipun Yesus yang selama ini beserta dengan mereka sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka secara fisik dan naik ke surga. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Adalah hal yang pertama, karena Yesus memegang otoritas di langit dan di bumi. Sebagaimana yang dikutip dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, di situ dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, kok Yesus kembali ke surga dan sekarang dia memiliki segala kuasa yang ada di bumi ini dan juga yang ada di surga. Dia berkuasa atas segala peristiwa yang ada di dunia ini. Dia berkuasa atas roh-roh jahat, atas setan, atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dia yang memegang kuasa. Saudara sekalian, hal ini membuktikan bahwa dia memang bukan manusia biasa.
Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Memang untuk sementara waktu dia menjadi manusia yang seutuhnya, berkarya di tengah-tengah manusia, melakukan berbagai macam keajaiban, kebaikan, dan dia disalibkan untuk menebus dosa manusia dan bangkit dan membuktikan dirinya hidup. Setelah 40 hari dia kembali ke surga. Kembali ke tempat di mana dia berasal. Dengan penuh kemuliaan sebelum dunia dijadikan, dia sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Penuh kemuliaan dan sekarang dia naik ke surga. Ada di tempatnya yang semula di surga dengan penuh kemuliaan memegang segala otoritas di langit dan di bumi. Surat Efesus pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan ayat 22 menggambarkan sangat indah sekali. Surat Efesus pasal yang pertama, saudara-saudari, saya akan coba bacakan untuk saudara sekalian. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara, Efesus pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan 22 menggambarkan satu kuasa yang luar biasa yang dimiliki oleh Yesus. Dikatakan di dalam ayat ini jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, di dunia di mana kita hidup ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Di dunia yang akan datang dia tetap Allah yang memegang segala kuasa di langit dan di bumi. Dan segala sesuatu, perhatikan ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan dari segala yang ada. Saudara, Kristus adalah kepala dari jemaat. Kepala dari gereja, kepala dari orang percaya, kumpulan orang percaya. Dan dia itu, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan ini, dia mempunyai kuasa dan segala sesuatu itu diletakkan di bawah kakinya. Segala sesuatu. Saudara, ini otoritas yang luar biasa. Dia berkuasa bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Amerika, bukan hanya di sebagian belahan bumi, tapi seluruh dunia. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi seluruh alam semesta. Dia menguasai di dunia dan di surga. Itulah yang membuat murid-murid bersukacita, karena dia kembali pada posisinya yang semula sebagai Allah, bagian daripada Allah Tritunggal. Dan dia yang penuh dengan kuasa itu adalah pribadi yang mengasihi murid-muridnya, adalah pribadi yang mencintai Anda dan saya. Saudara-saudari yang saya kasih, inilah alasan untuk kita juga berusaha bersukacita. Di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi hari ini, di tengah-tengah kemalangan yang mungkin saudara hadapi, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah persoalan yang mungkin belum terselesaikan oleh saudara, saudara harus ingat ada satu pribadi yang menguasai alam semesta, yang dikatakan segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kakinya. Dan pribadi yang penuh dengan kuasa ini adalah pribadi yang mengasihi saudara. Adalah pribadi yang mengasihi kita semuanya. Tentu saja kalau kita punya Allah yang penuh dengan kuasa, punya teman yang penuh dengan kuasa, penuh dengan segala sesuatunya,
dan dia itu mencintai kita, seharusnya tidak ada sesuatu pun yang menggentarkan kita, yang menakutkan kita, karena dia begitu mengasihi kita, mempedulikan kita, sekaligus dia mempunyai segala kuasa di langit dan di bumi. Saudara-saudari yang saya kasih, dengan demikian kita harus sadar, tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi dalam hidup saudara di mana Allah itu terkejut, di mana Allah itu merasa kecolongan, di mana Allah itu kok rasanya gak bisa melindungi saudara, gak bisa membackup saudara, gak bisa tolong saudara. Enggak sama sekali. Dia sadar, dia tahu, dia peduli. Dan kenapa Tuhan mengizinkan? Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, bahkan hal-hal yang menyakitkan, yang tidak mengenakkan saudara dan saya, kita dapat pastikan bahwa Tuhan mempunyai maksud yang jauh lebih mulia, jauh lebih indah, jauh lebih agung daripada sekedar kita merasa enak dan nyaman. Saudara, Anda dapat membayangkan kalau anak saudara sedang bermain dengan mainan tertentu dan saudara melihat bahwa anak saudara ini terlalu banyak waktu untuk bermain. Dan ini saatnya untuk Anda mendisiplin dia, untuk dia membuat anak Anda kembali belajar. Dan oleh karenanya Anda merampas mainan yang dia sedang asik lakukan itu. Bagi si anak, tindakan Anda itu sangat merugikan, sangat tidak nyaman, sangat menyedihkan, dan bisa saja menimbulkan rasa marah buat anak saudara. Tapi saudara tahu apa yang Anda lakukan ini untuk kebaikan yang bersangkutan. Saudara-saudari yang saya kasih, itulah yang seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu yang hilang dari hidup kita, bukan berarti Tuhan kecolongan. Kalau ada sesuatu yang menyedihkan saudara, berarti Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan tidak dapat melindungi saudara. Sama sekali tidak. Dia selalu punya alasan yang lebih baik. Dia selalu punya tujuan yang lebih baik. Karena dia ini Allah yang memegang segala otoritas di langit dan di bumi. Sebab itu tidak ada satupun yang dapat mencegah dia, menghalangi dia, menggagalkan dia, dan membuat dia merasa kecolongan, membuat dia merasa terkecoh. Tidak ada sama sekali. Sebab itulah saudara-saudari yang saya kasih, sebagaimana para murid itu kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk tetap bersukacita di tengah situasi apapun juga. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita mempunyai segala sesuatu. Tapi karena kita tahu kita punya Allah yang penuh dengan kuasa, yang hidup, yang membela kita dan berjalan bersama dengan kita dan mengasihi saudara dan saya. Alasan yang kedua mengapa mereka bersukacita, saudara-saudari, adalah Yesus menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Diungkapkan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku, yaitu Tuhan, menyertai kamu, yaitu saudara semuanya, senantiasa, bukan kadangkala, bukan hanya hari Minggu, bukan hanya hari tertentu, tetapi senantiasa. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ia tidak meninggalkan kita sebagai piatu. Kata Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dia tidak meninggalkan kita sebagai piatu tanpa pertolongan, tanpa harapan, tanpa perlindungan. Tidak sekalipun secara fisik Yesus naik ke surga, tapi dia mengutus Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 17 sampai dengan 7 sampai dengan ayat 13. Dia mengutus Roh Kudus yang menjadi penghibur buat kita, memimpin kita, menguatkan kita, menasihati kita. Kehadiran Yesus bukan lagi secara fisik, tapi kehadiran Yesus melalui Roh-Nya yang ada di dalam hati kita, dan dia menyertai Anda sampai selama-lamanya. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara harus ingat,
Yang menyertai saudara adalah pribadi yang mempunyai otoritas di langit dan di bumi. Menyertai Anda senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, pada masa-masa yang serba tidak menentu ini, pada masa-masa sulit yang Anda hadapi, saudara harus sadar, kita semua harus menyadari bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita sedang berjalan dengan pribadi yang penuh dengan kasih, dengan pribadi yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menasihatkan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan, yang sanggup memimpin kita, yang sanggup menghibur kita, dan sanggup menopang semua segi kehidupan Anda dan saya. Saudara, Dia menyertai kita melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hati saudara. Dia menyertai kita dengan segala kasih, dengan segala kuasa, dengan segala mujizat yang Dia sediakan bagi anak-anaknya. Saudara, bukan hanya itu saja, dia menyertai kita bukan hanya dengan kehadiran Roh Kudus. Namun dikatakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25, Yesus bersyafaat untuk kita. Yesus berdoa untuk Anda dan saya. Sekarang Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan hanya mengelihati kita dalam pergumulan kita, dalam kesusahan kita, bukan hanya memperhatikan kita, tetapi Dia bersyafaat, Dia berdoa agar di dalam segala pergumulan yang Anda miliki, Anda tetap setia, Anda tetap beriman, Anda akan tetap bertekun, sehingga pada akhirnya saudara akan mengalami kemenangan. Saudara-saudari, yang seberat apapun pergumulan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini atau hari-hari yang akan datang, saudara pastikan diri Anda adalah pribadi yang setia, taat apa yang dikatakan oleh firman. Ujung dari perjalanan saudara adalah kemenangan. Kenapa ada jaminan kemenangan? Karena Roh Kudus yang menyertai saudara akan menolong saudara. Dan Roh Kudus yang mempunyai kuasa di langit dan di bumi. Bukan hanya itu saja, Yesus bersyafaat membela saudara di hadapan Bapa, mendoakan saudara. Saudara-saudari, kalau Yesus berdoa pasti dijawab. Kalau Yesus berdoa, Allah pasti melakukannya. Karena apa yang didoakan oleh Yesus itu adalah kehendak Tuhan. Saudara-saudari, dan adalah kehendak Allah untuk Anda mengalami pertolongan di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan saudara masing-masing. Sebab itulah saudara-saudari, mereka bersuka cita. Karena meskipun Yesus tidak ada lagi secara fisik, namun sekarang ada Roh Kudus yang ada dalam diri para murid. Namun sekarang Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa untuk Anda dan saya, untuk memberi kemenangan, memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberi segala sesuatu yang kita butuhkan, agar kita bisa bertahan di masa-masa yang sulit. Bukan hanya bertahan, bahkan kita bisa mengalami kemenangan di masa-masa yang sulit tersebut. Saudara-saudari, yang kedua adalah Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Itulah alasan mereka bersuka cita. Itu juga alasan untuk Anda dan saya bersuka cita. Di tengah situasi apapun juga, kita tetap sadar, Engkau ada di dalam aku Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang menghibur aku, Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara-saudari, kalau Anda sedang mengalami hal-hal yang Anda merasa perlu penghiburan, carilah penghiburan dari Kristus. Kalau Anda perlu hikmat, carilah hikmat dari Kristus. Kalau Anda perlu kekuatan, carilah kepada Yesus. Dia dekat dengan saudara. Dia mau menolong kita. Dia mau membela kita. Dia mau membackup hidup Anda dan saya. Sekali lagi, Dia menguasai surga dan bumi. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih, mengapa mereka bersuka cita? Karena Yesus menjadikan mereka kawan sekerjanya. Yesus menjadikan mereka kawan sekerjanya. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. perintahkan kepadamu. Saudara,
memberitakan Injil, memberitakan keselamatan di dalam nama Yesus, memberitakan pengampunan dosa, diserahkan kepada Anda dan saya. Dia bisa saja memakai malaikat dengan segala kuasa dan keajaibannya. Tetapi dia tidak pilih malaikat untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Dia pilih Anda dan saya, orang percaya, untuk menjadi kawan sekerjanya, untuk memberitakan kabar baik, yaitu kabar penebusan dosa, yaitu kabar keselamatan oleh karena anugerah. Dan bukan hanya memberitakan keselamatan itu, tetapi Anda diberi hak istimewa untuk menolong mereka menjadi murid-murid Tuhan, mengajarkan mereka segala sesuatu yang Yesus ajarkan kepada kita. Saudara, ini hak istimewa. Kalau semisalnya saja saudara, Anda punya rekan yang pejabat tinggi, katakanlah semacam itu, menteri kah atau presiden atau siapa saja yang punya kekuasaan yang tinggi di satu negara. Dan kemudian yang bersangkutan itu mengajak saudara untuk kerjasama, melakukan satu proyek tertentu, mengajak Anda untuk bekerja sama untuk melakukan pekerjaan tertentu. Bukankah itu satu keistimewaan? Anda dipilih menjadi kawan sekerja orang yang demikian berkuasa. Anda dipilih menjadi kawan sekerja orang yang demikian mulia. Itu adalah satu kehormatan, saudara sekalian. Nah, hari ini saudara harus tahu bahwa yang mengajak Anda bekerja bersama-sama itu bukan pejabat yang menguasai satu kota, satu negara, satu daerah tertentu, tetapi adalah Tuhan yang menguasai jagat raya ini, yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Sekarang mengajak Anda semuanya untuk bekerja bersama dengan Dia. Dalam hal ini untuk Anda hidup menjadi saksinya, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dengan demikian kita menjadi saksinya. Orang bisa lihat ada satu perubahan dalam hidup kita. Orang bisa lihat ada karya keselamatan yang Yesus kerjakan dan Anda tampilkan melalui perubahan hidup saudara, melalui tutur kata saudara, melalui keputusan-keputusan hidup saudara semuanya. Dan Anda bisa berkata-kata, bersaksi kepada mereka. Bukan hanya itu saja. Kalau mereka percaya dan diselamatkan, Anda diajak bekerja bersama untuk menolong mereka hidup dalam ajaran Kristus. Hidup sebagai murid-murid Kristus. Dan untuk itu, Dia memperlengkapi saudara dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau Yesus mengajak kita bekerja sama, Dia bukan hanya mengajak saja, tetapi Dia memperlengkapi Anda, memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan karunia Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, ketika Dia naik ke surga, Dia mengaruniakan karunia-karunia kepada kita. Dan karunia-karunia itu diberikan kepada Anda dan saya agar memperlengkapi Anda dan saya menjadi rekan kerja daripada Dia, yaitu membawa bangsa-bangsa mengenal karya keselamatan, mengenal apa yang Yesus lakukan untuk menebus dosa mereka. Perkara mereka terima atau tidak terima itu urusan berbeda. Namun bagi kita, tugas kita adalah menyatakan ada satu pribadi yang mengasihi saudara, yang mati untuk dosa-dosa saudara, dan pribadi itu adalah Allah yang menjadi manusia dalam karya penyelamatan agar Anda percaya supaya Anda dapat diselamatkan. Masalah Dia menolak itu tanggung jawab yang bersangkutan, tapi tanggung jawab kita adalah memberitakan kebenaran karya keselamatan oleh anugerah berdasarkan korban Yesus di atas kayu salib. Saudara, kawan sekerja Tuhan. Saudara, itulah yang seharusnya membuat kita bersukacita. Seringkali saudara-saudara, memberitakan Injil, bersaksi itu bukan hak istimewa kita anggap sebagai satu beban yang sangat berat.
Bukan, ini adalah hak istimewa. Ini seperti yang tadi saya umpamakan, ada satu pribadi yang sangat berkuasa, sangat agung, sangat mulia, mau bekerja mengajak Anda dan saya bekerja bersama. Kita tahu kemampuan tidak terbatas, kita tahu kita nggak punya kapabilitas yang cukup, tetapi dia mau ngajak kita bekerja bersama-sama. Saudara-saudara, dia memberikan Roh Kudus, tapi bukan hanya memberikan Roh Kudus. Kalau Anda membaca dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dan 51 berbunyi demikian. Lukas pasal 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ketika Yesus terangkat ke surga dalam posisi memberkati para murid. Kenapa para murid itu diberkati? Karena Yesus memberi tugas kepada mereka. Karena Yesus mau mengajak mereka bekerja sama untuk membawa bangsa-bangsa mendengar berita pengampunan dosa. Membawa orang-orang yang menerima karya penebusan itu menjadi murid-muridnya. Sebab itulah dia memberkati mereka. Saudara-saudari yang saya kasih, saya yakin, saya percaya, ketika Tuhan memberkati saudara, berkat itu adalah dalam rangka agar saudara bisa ikut ambil bagian, menjadi kawan sekerja Tuhan. Bukan hanya untuk kita bisa nikmati. Memang ada bagian yang boleh Anda nikmati, tetapi kita harus ingat bahwa berkat itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya, agar kita ini menjadi kawan sekerjanya, agar kita ini ambil bagian menurut rencananya. Yang mulia itu kita menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih, ada tiga hal yang sudah saya sebutkan. Alasan mengapa murid-murid itu bersukacita, dan alasan mengapa kita harusnya bersukacita hari ini. Yang pertama, karena Yesus yang kita sembah, guru kita, Tuhan kita yang mengasihi kita itu sekarang tinggal di surga, memegang segala otoritas di langit dan di bumi. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi dia. Tidak ada satu otoritas pun yang melebihi dia. Dan dia adalah pribadi yang mengasihi saudara dan saya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua dalam kontrolnya dia. Semua dalam rencananya dan untuk kebaikan kita. Saudara, itulah hal yang pertama. Hal yang kedua adalah dia tidak meninggalkan kita sebagai piatu, namun dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hati saudara, dengan hadirnya Roh Kudus di sepanjang perjalanan hidup kita, dan dia menyertai kita juga dengan doa syafaat yang dinaikkan untuk membuat Anda kuat, untuk membuat Anda berhasil mengatasi setiap rintangan dan tantangan dalam kehidupan ini, untuk membuat kita sungguh-sungguh dapat melewati masa-masa yang paling sulit sekalipun. Saudara, yang ketiga adalah Yesus bukan hanya memegang kuasa di langit dan di bumi, bukan hanya dia menyertai saudara, namun dia memberikan hak istimewa, menjadikan Anda dan saya kawan sekerjanya. Yang terakhir, saudara-saudari yang saya kasih, Yesus berjanji bahwa ia akan datang kembali. Yesus yang kita peringati hari ini naik ke surga, dia berjanji akan datang kembali. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga."
Ini yang diucapkan malaikat ketika orang-orang Galilea melihat Yesus sedang naik ke surga. Kemudian malaikat itu berkata kepada orang-orang yang melihat Yesus naik ke surga itu, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Yesus yang kita peringati naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi juru syafaat kita, yang memegang otoritas di langit dan di bumi, yang menjadikan kita kawan sekerjanya itu, dia berjanji akan datang kembali. Dia berjanji akan datang kembali. Saudara-saudara, itu adalah hari yang mulia yang kita orang beriman menantikan. Sebagian orang mengatakan itu hari kiamat. Tapi bagi kita itu adalah hari yang mulia. Ketika dia datang bukan lagi sebagai bayi yang lemah, tapi dia datang sebagai hakim yang mengadili semua orang yang pernah hidup di dunia ini. Dan bagi kita, dia menyelamatkan kita karena darah anak domba, yaitu Yesus Kristus yang menghapus dosa-dosa kita. Dan ketika dia datang kembali, dia datang dengan upah yang diberikan kepada kita atas segala jerih lelah yang kita lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Dan bukan hanya itu saja, dia memberikan penghukuman bagi orang-orang yang karena sesuatu hal menolak dia. 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10. Dan saudara-saudara yang kalau dia datang kembali, dia akan membawa kita bersama-sama dengan dia di satu tempat yang kita sebut surga, untuk kita tinggal dalam kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Tuhan kita. Saudara, itulah janji pengharapan kita. Itulah janji pengharapan Anda dan saya sebagai seorang beriman. Pengharapan kita yang paling kokoh adalah satu hari kelak dia akan datang kembali, membawa saya dan saudara untuk tinggal dalam kebahagiaan kekal selama-lamanya. Apapun yang Anda lalui di dunia ini, kesulitan, penderitaan, apapun ejekan, aniaya, apapun bisa terjadi dalam hidup Anda dan saya. Tapi satu hal di ujung perjalanan hidup kita adalah kebahagiaan sukacita yang kekal. Saudara, kalau Anda membaca kitab Wahyu pasal yang terakhir, diakhiri dengan pesta kawin anak domba. Satu sukacita yang kekal. Satu sukacita yang melebihi semua penderitaan yang pernah Anda alami. Satu sukacita dan kemuliaan yang sungguh amat sangat besar. Sehingga ketika Anda dan saya menengok segala penderitaan yang kita alami di dunia, kita akan mengatakan semua penderitaan itu tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang dia sediakan buat Anda dan saya. Mengapa kita bersukacita? Karena Yesus yang meninggalkan kita naik ke surga itu akan datang kembali, membawa segala upah bagi Anda dan saya yang setia tekun mengikut dia, menjadi kawan sekerjanya. Dia memberkati saudara, dia memberikan kuasa kepada saudara, dia menyertai saudara, dia memberikan segala sesuatu yang kita perlukan agar kita bisa menjadi kawan sekerjanya. Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita mengingat kembali bahwa Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah naik ke surga. Tapi dia akan datang kembali. Sebab itu sebagai orang beriman, kita patut berjaga-jaga. Kita patut menggunakan talenta kita agar ketika dia datang, kita bisa menyambutnya dengan sukacita. Kita bisa menyambut dia dengan sukacita. Karena pada saat itu adalah hari kemenangan kita. Hari kelepasan kita dari segala penderitaan yang kita alami di dunia ini. Saudara, mari kita bersukacita karena pengharapan yang Tuhan sediakan kepada kita. Mari kita bersukacita karena Yesus yang kita sembah dan kita layani itu ternyata memiliki kuasa di langit dan di bumi. Mari kita bersukacita karena kita tidak ditinggalkan sebagai piatu, tetapi kita disertai sampai kepada akhir zaman. Mari kita bersukacita saudara-saudara sekalian, karena Anda dan saya
diberi hak istimewa, ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus hari ini menjelaskan lebih lanjut firman yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kalau ada di antara anak-anak-Mu merasa ditinggalkan oleh orang lain, merasa kesepian, hari ini Tuhan, aku berdoa, Engkau yang ada dalam hatinya, berbicaralah, nyatakan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Di tengah kesulitan dan kesusahan mereka, di tengah kesendirian mereka, di tengah-tengah tidak ada teman yang menyertai, Engkau tetap ada di sisi mereka, bahkan ada di dalam hati mereka. Berkarya yang lebih lanjut ya Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau sedang memberkati murid-murid-Mu. Hari ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam rumah tangga mereka, agar melalui berkat yang Kau limpahkan, mereka bisa menjadi kawan sekerja-Mu, mengambil bagian bagi karya penyelamatan yang Kau sudah kerjakan itu. Ya Roh Kudus, pimpinlah setiap anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, perlengkapilah setiap anak-anak-Mu dengan kuasa. Lindungilah mereka semuanya di tengah-tengah situasi yang sedih hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Biar Tuhan, penyertaan-Mu membuat mereka hidup secara berbeda. Berkat-Mu membuat mereka hidup secara berbeda. Kuasa-Mu membuat mereka menjadi terang di tengah-tengah kegelapan di sekitar hidup mereka. Kami memohon perlindungan Tuhan buat mereka. Kami memohon penyertaan Tuhan buat mereka. Terlebih lagi kami memohon Engkau memberikan kepada kami hati yang berjaga-jaga. Karena ketika Engkau datang kembali, baiklah kami menyambutnya dengan siap Tuhan. Kami sadar waktunya tidak lama. Semua tanda-tanda zaman Engkau akan genapi menjelang kedatangan-Mu. Sebab itu siapkan umat-Mu, siapkan kami, agar kami layak menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus, Kaulah harapan. Penebus, Dia sungguh perkasa. Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamatkan, nulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Rela menerima aku apa adanya, buatku berharga. Ku serahkan hidupku, segala yang ku percaya, dan ku berserah.
Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya tulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Penebus yang sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya menulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Yesus, ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Oh Yesus, ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Saya percaya firman Tuhan telah menguatkan dan memberkati hidup kita. Silakan subscribe channel YouTube MDC Semarang dan mengajak teman-teman Anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Mari kita akhiri bersama-sama ibadah pada hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih atas selawatan-Mu Tuhan sepanjang kami beribadah kepadamu Tuhan. Bapa, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu Tuhan untuk sepanjang minggu-minggu ke depan Tuhan. Supaya Engkau memelihara hidup kami, Engkau memberkati hidup kami, Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Apapun keadaan kami Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memegang kendali atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kiranya Allah Engkau yang memberkati dan menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.